Halo teman-teman, kenalin aku Mia. Di video kali ini kita akan belajar bersama mengenai sejarah 3 kerajaan besar Islam. Apa aja sih 3 kerajaan besar Islam ini? Yang pertama ada Kerajaan Utsmani di Turki, yang kedua Kerajaan Mughal di India, dan yang ketiga Kerajaan Safawi di Persia. Di video kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana asal-usul berdirinya 3 kerajaan tersebut, apa saja kemajuannya dan kemundurannya, juga mengenai apa saja ya kira-kira peninggalan dari ketiga kerajaan tersebut. Langsung saja simak video selengkapnya. Perkembangan Islam pada abad pertengahan dapat kita klasifikasikan menjadi dua, yaitu zaman kemunduran dan juga zaman 3 kerajaan besar. Zaman kemunduran berlangsung selama 250 tahun, yaitu 1250 sampai 1500 Masehi. Dan zaman 3 kerajaan besar berlangsung selama 350 tahun, yaitu mulai tahun 1500 hingga 1800 Masehi. Yang mana Islam secara keseluruhan baru mengalami kemajuan lagi setelah munculnya dan berkembangnya 3 kerajaan besar, yaitu setelah runtuhnya dinasti Abbasiyah. Nah, apa saja 3 kerajaan besar tersebut? Yang pertama yaitu Kerajaan Utsmani di Turki, yang kedua Kerajaan Mughal di India, dan yang ketiga Kerajaan Safawi di Persia. Berdirinya Kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani berdiri pada tahun 1281 Masehi. Didirikan oleh Utsman bin Ertuğrul dari kabilah Oghuz, sebuah kabilah Turki yang berasal dari daerah Mongol dan utara Cina. Nama Turki Utsmani sendiri diambil dari nama Utsman, yang merupakan kakek dari kabilah Oghuz, yang menjadi cikal bakal kerajaan ini. Sebelum berdirinya Turki Utsmani, ayah Utsman yaitu Ertuğrul melakukan pengembaraan ke Anatolia. Di sana, Ertuğrul diterima oleh Sultan Alauddin, penguasa Seljuk yang sedang berperang dengan Bizantium. Ertuğrul membantu Sultan Alauddin dalam melawan Bizantium hingga mereka berhasil menang, dan sebagai penghargaan, Ertuğrul diberikan wilayah di perbatasan Bizantium serta izin untuk melakukan ekspansi. Setelah Ertuğrul wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya, yaitu Utsman, yang memerintah dari tahun 1281 hingga 1324 Masehi. Saat itu, Kerajaan Seljuk mengalami serangan dari bangsa Mongol yang menyebabkan kematian Sultan Alauddin dan memecah belah Kerajaan Seljuk menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Dalam kondisi ini, Utsman memproklamasikan kemerdekaan atas wilayah yang dipimpinnya dan mendirikan Kerajaan Turki Utsmani dengan dirinya sebagai raja pertama yang dikenal dengan sebutan Utsman I. Selanjutnya, gimana ya kira-kira masa kejayaan Kerajaan Turki Utsmani ini? Yuk simak selengkapnya. Setelah Utsman mendirikan Kerajaan Turki Utsmani, kekuatan militer diperkuat secara berkesinambungan dengan membentuk pasukan elit Yenisari yang dipimpin oleh Orhan. Kekuatan ini mendorong penaklukan wilayah non-Islam seperti Adrianople, Makedonia, dan juga Serbia. Nah, puncak kejayaan Turki Utsmani ini terjadi pada masa Sultan Muhammad II Al-Fatih yang berhasil menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi, yang mana mengubah gereja St. Sophia menjadi Masjid Hagia Sophia
serta mengganti nama kota menjadi Istanbul. Karena sebelumnya kita belajar mengenai bagaimana kemajuan Kerajaan Utsmani, maka kali ini kita akan lanjut untuk membahas tentang bagaimana sih kemunduran Kerajaan Turki Utsmani ini. Kira-kira apa ya penyebabnya? Mari kita bahas bersama. Setelah masa kejayaannya, Kerajaan Utsmani mulai mengalami kemunduran akibat berbagai faktor. Faktor yang pertama yaitu korupsi. Korupsi menjadi salah satu faktor penyebab kemunduran Kerajaan Utsmani karena banyak pejabat istana yang menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadinya. Faktor kemunduran yang kedua yaitu stagnasi ekonomi. Kerajaan Utsmani mengalami stagnasi ekonomi karena kalah bersaing dalam perdagangan dengan bangsa Eropa. Jalur perdagangan laut yang sebelumnya dikuasai Utsmani tergeser oleh jalur baru yang dikuasai bangsa Eropa. Selain itu, sistem pajak yang tidak adil dan biaya perang yang tinggi juga memperparah kondisi ekonomi kerajaan. Faktor yang ketiga yaitu munculnya gerakan nasionalisme. Kerajaan Utsmani harus menghadapi persaingan dengan negara-negara Eropa yang semakin kuat secara militer dan teknologi. Selanjutnya, kira-kira apa saja ya peninggalan pada Kerajaan Turki Utsmani? Yuk simak selengkapnya. Meskipun telah runtuh, Kerajaan Turki Utsmani meninggalkan warisan sejarah dan budaya yang kaya dan juga berpengaruh di wilayah yang pernah dikuasainya. Pengaruh ini terlihat pada arsitektur, seni, bahasa, dan tradisi masyarakat hingga saat ini. Salah satu warisan yang paling mencolok adalah karya arsitektur yang megah yang menjadi kebanggaan dunia Islam hingga saat ini loh. Apa saja ya kira-kira? Di antaranya yang pertama yaitu Masjid Jami Muhammad Al-Fatih. Yang kedua, Masjid Agung Sulaiman. Yang ketiga, Masjid Hagia Sophia yang mana sebelumnya merupakan gereja St. Sophia, menjadi simbol kemenangan Islam di Konstantinopel. Nah, Kerajaan Turki Utsmani juga menjadi contoh penting dalam studi sejarah Islam maupun peradaban. Dari sejarah Turki Utsmani ini, kita bisa tahu bagaimana hubungan antar budaya dapat membentuk sebuah peradaban yang besar. Nah, itu tadi adalah sejarah dari Kerajaan Turki Utsmani. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai sejarah Kerajaan Mughal di India. Asal-usul berdirinya kerajaan ini, yang mana Kerajaan Mughal didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur pada tahun 1526. Ia lahir di Fargana, Asia Tengah pada tahun 1483 dan masih memiliki keturunan dari Timur Leng dan Genghis Khan. Sejak muda, Babur sudah berjuang merebut wilayah untuk memperluas kekuasaannya. Setelah gagal mempertahankan wilayahnya di Asia Tengah, Babur memutuskan menaklukkan India karena melihat wilayah ini kaya dan juga subur. Babur dikenal sebagai pemimpin yang pemberani, ahli strategi dalam berperang, serta membawa pengaruh budaya Persia ke India melalui sastra dan juga seni. Babur memulai langkah besarnya dengan menaklukkan India Utara pada 21 April 1526. Ia berhasil mengalahkan Ibrahim Lodi dalam pertempuran Panipat.
Pertempuran ini menjadi salah satu pertempuran terbesar pada masanya dengan penggunaan meriam sebagai senjata. Kemenangan Babur dalam pertempuran ini mengakhiri kekuasaan Kesultanan Delhi, sekaligus menandai berdirinya dinasti Mughal di India. Setelah kemenangan ini, Babur terus memperluas wilayah kekuasaan yang ada di India. Selanjutnya, masa kejayaan Kerajaan Mughal. Sultan Jalaluddin Muhammad Akbar 1556 sampai 1605 dianggap sebagai peletak dasar kejayaan Kerajaan Mughal. Naik tahta saat usia 13 tahun, Akbar dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan juga pemberani. Ia menerapkan kebijakan toleransi beragama atau biasa disebut sul-ikul yang artinya perdamaian untuk semua, sehingga dapat menyatukan berbagai etnis dan agama di wilayah kekuasaannya. Akbar juga menghapus pajak khusus bagi non-muslim atau jizyah untuk memperkuat persatuan rakyatnya. Setelah Akbar wafat, kejayaan Mughal dilanjutkan oleh putranya yaitu Jahangir pada tahun 1605 sampai 1627 Masehi, yang terkenal karena kecintaannya pada seni dan stabilitas pemerintahan. Selanjutnya, Shah Jahan pada tahun 1628 sampai 1658 Masehi memimpin dan dikenal atas arsitekturnya yang megah, termasuk pembangunan Taj Mahal sebagai simbol kejayaan dan seni Mughal pada puncaknya. Nah, selanjutnya yaitu Kekaisaran Persia. Kekaisaran Persia pertama didirikan oleh Cyrus Agung sekitar tahun 550 sebelum Masehi. Kekaisaran ini dikenal dengan nama Kekaisaran Ahemania. Cyrus berhasil menyatukan berbagai suku di Persia dan menaklukkan kerajaan Media, Lydia, dan juga Babilonia. Ia dikenal sebagai pemimpin yang bijak dan juga adil, serta menghormati budaya dan agama wilayah yang ditaklukkannya. Di bawah kepemimpinannya, Kekaisaran Persia berkembang menjadi salah satu kekaisaran terbesar di dunia pada masa selanjutnya. Setelah didirikan Cyrus Agung, Kekaisaran Persia mencapai puncak kejayaannya dengan wilayah yang sangat luas loh. Kekaisaran ini pernah menguasai sebagian besar Asia Barat dan juga Tengah, termasuk wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Iran, Irak, Turki, Mesir, hingga sebagian India dan Asia Tengah. Dengan wilayah yang begitu luas, Kekaisaran Persia menjadi salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah dunia. Dikenal dengan sistem pemerintahannya yang rapi, serta toleransi terhadap budaya dan agama yang beragam di wilayah kekuasaannya. Namun, Kekaisaran Persia juga mengalami berbagai fase kejatuhan. Kekaisaran ini mulai melemah karena masalah internal, seperti perebutan kekuasaan dan korupsi dalam pemerintahannya. Persia juga mengalami kekalahan dalam beberapa peperangan, termasuk invasi oleh Alexander Agung dari Makedonia pada tahun 330 sebelum Masehi, yang berhasil menaklukkan wilayah Persia dan mengakhiri Kekaisaran Ahemania. Setelah itu, wilayah Persia dikuasai oleh kekuatan lain dan mengalami berbagai perubahan kekuasaan. Namun, meskipun telah mengalami berbagai fase kejatuhan, warisan budaya dan sistem pemerintahannya tetap memberikan pengaruh besar bagi peradaban dunia. Oke teman-teman, demikian penjelasan singkat tentang 3 kerajaan besar Islam.
Semoga materi ini bermanfaat dan menambah semangat kita untuk terus belajar sejarah Islam. Bye-bye.